Halo guys, ketemu lagi dengan gua. Ya, di video kali ini gua akan merekomendasikan lo beberapa lensa Sony yang worth to buy untuk lo milikin guys. Beberapa lensa yang gua rekomendasikan ini ditujukan juga untuk kamera Sony yang bersensor full frame. Dan lensa-lensa ini menurut gua worth to buy guys. Performa dari lensa ini sesuai dengan harga yang diberikan pada lensa ini. Dan lensa-lensa yang gua rekomendasikan ini bukan hanya dari brand Sony, melainkan ada beberapa merek third party yang gua rekomendasikan di rekomendasi kali ini guys. Dan lensa-lensa ini juga bisa dipakai di kamera Sony yang bersensor full frame dan bersensor APS-C. Walaupun ada beberapa lensa APS-C yang gua rekomendasikan di rekomendasi kali ini. Lensa pertama yang gua rekomendasi karena worth to buy menurut gua, lensa Sigma 16mm f1.4. Lensa ini termasuk lensa wide dengan bukaan yang sangat lebar. Lensa ini memiliki bukaan di f1.4. Lensa ini ditujukan untuk pengguna kamera Sony yang bersensor APS-C, tetapi bisa juga dipakai oleh pengguna kamera Sony yang bersensor full frame dengan merubah option menjadi sensor APS-C. Lensa ini memiliki ketajaman yang cukup baik dan autofocus yang sangat cepat. Lensa ini cocok banget buat kalian para content creator maupun pecinta foto-foto landscape. Lensa ini juga dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kekurangan dari lensa ini tidak memiliki image stabilization. Lensa berikutnya yang gue rekomendasi untuk kamera mirrorless Sony, Samyang 35mm f1.8. Lensa dengan fokaleng 35mm termasuk fokaleng yang banyak diminati oleh pengguna sensor full frame maupun APS-C. Mengapa gua rekomendasikan lensa ini? Karena lensa ini termasuk lensa full frame dengan harga yang termasuk terjangkau, dengan kualitas gambar mirip sekali dengan lensa Sony FE 35mm f1.8 yang memiliki harga hampir 2 kali lipat dari lensa ini. Lensa ini termasuk lensa yang sangat tajam dan berkualitas. Kekurangan dari lensa ini, build quality-nya menggunakan plastik. Tetapi keuntungan dari build quality menggunakan plastik, lensa ini jadi ringan dan mudah untuk dibawa traveling. Kekurangan berikutnya, lensa ini tidak memiliki image stabilization. Lensa berikutnya yang gue rekomendasi untuk kamera mirrorless Sony, lensa Sigma 56mm f1.4. Lensa ini termasuk lensa yang ditujukan untuk kamera Sony yang bersensor APS-C, di mana lensa ini memiliki ketajaman yang luar biasa baik. Bahkan ketajaman lensa ini bisa sejajar dengan lensa sekelas lensa Zeiss 55mm f1.8, yang dimana lensa ini lebih unggul dibandingkan lensa Zeiss karena memiliki bukaan yang lebih lebar yaitu di f1.4. Lensa ini juga termasuk kecil dan mudah untuk kita bawa-bawa pada saat traveling. Lensa ini termasuk lensa wajib dimiliki bagi kalian yang menggemari foto portrait. Bokeh yang dihasilkan oleh lensa ini juga terbilang sangat creamy. Kekurangan dari lensa ini, build quality-nya terbuat dari plastik. Dan kekurangan berikutnya, lensa ini tidak memiliki image stabilization. Lensa berikutnya yang gue rekomendasi untuk kamera mirrorless Sony, lensa Sony FE 85mm f1.8. Lensa ini adalah lensa portrait paling worth to buy menurut gua. Memiliki image quality yang baik dan dengan build quality yang cukup solid. Lensa ini sudah cukup untuk kalian pertimbangkan untuk kalian miliki. Dan lensa ini juga dibanderol dengan harga yang masuk akal menurut gua, dengan autofocus yang terbilang cukup cepat. Bokeh yang dihasilkan dari lensa ini juga termasuk keren karena lensa ini termasuk lensa untuk kamera Sony yang bersensor full frame. Karena fokaleng 85mm di sensor full frame cocok banget untuk foto portrait. Kekurangan dari lensa ini tidak memiliki image stabilization. Lensa berikutnya yang gue rekomendasi untuk kamera mirrorless Sony, lensa Tamron 28mm sampai 75mm f2.8. Ini adalah termasuk lensa zoom yang paling worth to buy menurut gua. Lensa ini ditujukan untuk kamera Sony yang bersensor full frame, tetapi bisa juga digunakan di kamera Sony yang bersensor APS-C. Walaupun fokaleng dimulai dari 28mm hingga 75mm, lensa ini memiliki bukaan yang konstan di f2.8, di mana bukaan f2.8 termasuk bukaan yang cukup lebar, yang kalian bisa gunakan di kondisi low light maupun mendapatkan bokeh yang menarik. Ketajaman dari lensa ini juga sangat baik, dimulai dari fokaleng paling wide hingga paling zoom. Lensa ini juga dibanderol dengan harga
tidak terlalu mahal, walaupun tidak murah juga sih. Tetapi dengan lensa ini kalian bisa memiliki beberapa focal length hanya ada di dalam satu lensa. Kekurangan dari lensa ini, build quality-nya terbuat dari plastik dan tidak memiliki image stabilization. Oke guys, itu adalah beberapa lensa yang gue rekomendasikan untuk lo. Dan lensa-lensa yang gue rekomendasikan itu patut untuk lo pertimbangkan guys saat lo memiliki kamera mirrorless Sony bersensor full frame maupun APS-C. Karena lensa-lensa yang gue rekomendasikan ini worth to buy untuk lo miliki untuk jadi lensa pertama maupun lensa berikutnya. Oke guys, kalau seandainya ada lensa yang menurut lo lebih baik daripada lensa yang gue rekomendasikan ini, tulis di komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe channel gue agar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Reza Pahlevi, pamit.